Kebangkitan Islam Puritan di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyenderan, bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal, bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik pada abad ke-18 yaitu Muhammad ibnu Abd al-Wahhab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Islam Puritan dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini, yakni yang pertama adalah berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran. MTA selama ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada, karena mereka hanya ingin semua amaliyah fikih praktisnya dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Hal ini MTA dinilai tidak mengikuti pola mazhab tertentu dalam hal mengikuti konstruksi fikih. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, gerakan yang dilaksanakan oleh MTA antara lain melalui program dakwah, ekonomi, pendidikan, gerakan sosial, pembukaan rumah sakit, serta kursus secara berkala dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Surakarta atau BLK. Berkembangnya MTA di Jawa Tengah menyebar hingga ke daerah selatan dan barat Jawa Tengah, yaitu di daerah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Pelantikan pengurus MTA perwakilan Banyumas dilakukan oleh Ketua Umum MTA Al-Ustad Dr. Andes Ahmad Sukina yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan. Al-Irsyad, yang kedua adalah Al-Irsyad. Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadramaut. Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Hal terpenting yang ditanamkan sebagai nilai-nilai modern oleh sekolah Al-Irsyad pada siswa-siswanya adalah semangat patriotisme. Dalam perspektif sosiologi, gerakan Al-Irsyad dapat dikategorikan sebagai bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial dapat diartikan dengan upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial atau mengubah norma dan nilai. Tujuannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat dengan menetapkan partisipan menurut cara yang sama. Peningkatan pendidikan adalah salah satu ciri modernitas. Pendidikan Al-Irsyad pada masa awal dibuat menjadi
memiliki daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadrimian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad tentu dapat dibenarkan. Ketika sistem pemerintah telah menanamkan perasaan kesatuan nasional bagi orang Indonesia, maka sekolah Al-Irsyad menanamkan suatu perasaan keterpisahan. Organisasi Al-Irsyad menjuruskan perhatiannya pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat Arab, ataupun pada permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Arab. Walaupun orang-orang Indonesia Islam bukan Arab, ada yang menjadi anggotanya. Secara resmi, organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dan memeliharanya agar dapat digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan seperti menyelenggarakan kebiasaan dan adat istiadat Arab menurut ajaran agama Islam, dan untuk menyebarkan dalam kalangan orang-orang Arab pengetahuan agama, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa lain. Dan selanjutnya yaitu tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Pada awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental atau yang kesannya menimbulkan sesuatu yang besar. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Peran ormas-ormas Islam yang lahir pada awal abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal atau tawasud di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan. Pemahaman keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangat beragam. Islam moderat dalam konteks keindonesiaan adalah Islam yang menyejukkan, bukan ekstrim atau radikal, anti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal atau tawasud di dalam mengimplementasikan ajaran agama, menghindari kekerasan, toleran terhadap perbedaan pendapat, dan sebagainya. NU didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kiai yang lebih ortodoks yang terutama berasal dari pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bertekad mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional terhadap serangan kaum reformis. NU dalam perkembangannya bekerjasama dengan unsur-unsur nasionalis radikal dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953. Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu jamiiyah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah, hablum minallah, dan komunikasi horizontal, hablum minannas. Lahirnya NU bermula pada awal abad ke-20. NU mendasar pemahaman keagamaannya pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menggunakan pendekatan mazhabi. NU sebagai lembaga yang terbesar di Indonesia dan tersebar di berbagai pulau baik dengan provinsi. Hal ini dikarenakan komunitas NU dikenal dengan masyarakat tradisional. Tradisionalisme itu biasanya ditandai beberapa hal. Pertama, komunitas ini sebagian besar tinggal di pedesaan. Kedua, NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lembaga pesantren. Ketiga, NU mempunyai
gerakan berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktik berpolitik mereka. NU di Banyumas tidak hanya besar dan kuat secara agama, akan tetapi juga kuat secara ekonomi. NU tidak hanya terikat dengan sistem dagang yang dikendalikan oleh pasar secara umum. Kekuatan ekonomi dan massa yang loyal ini membuat mereka mampu menciptakan pasar sendiri. Model ekonomi inilah yang dimiliki NU di Banyumas. NU di wilayah Banyumas dan sekitarnya memiliki cukup banyak lembaga pendidikan di bawah naungan Al-Ba'i Ma'arif, mulai dari RA, MI, MTS, MA hingga perguruan tinggi. Yang kedua yaitu perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitusalam. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Peresmian Cabang Muhammadiyah Purwokerto menandai awal lahirnya Muhammadiyah di bumi Banyumas. Muhammadiyah Cabang Purwokerto dapat membangun langgar atau yang biasa disebut surau untuk pengajian. Pendirian langgar juga dilakukan di desa-desa. Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Pada tahun 1953, Purwokerto pernah menjadi tempat dilaksanakannya Muktamar Muhammadiyah ke-32. Cabang dan ranting Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas seiring berjalannya waktu juga menunjukkan perubahan atau perkembangan yang signifikan. Termasuk di dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dan para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. Prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal yaitu yang pertama adalah pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Yang kedua adalah komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan agama. Yang ketiga, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama. Yang keempat adalah pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian. Yang selanjutnya yaitu Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi pada yang disebut sejarawan MC Rehlev pada sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya yaitu 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Di Jawa pada waktu hampir bersamaan terjadi Perang Jawa yang dikenal dengan Perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930. Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait transformasi dan intensifikasi keislaman Pangeran Diponegoro. Pada abad ke-19, lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena utama Islam Jawa. Pada 1863, pemerintah kolonial mencatat hampir 65.000 fungsionaris profesional keagamaan Islam atau pengurus masjid dan guru agama dan 94.000 murid sekolah agama atau pesantren. Proses santrinisasi juga didorong penguatan reorientasi syariah penganut tarekat, khususnya Naksabandiyah, Halidiyah, Qoridiyah, Naksabandiyah yang diikuti tarekat lain. Faktor terpenting meningkatnya santrinisasi Jawa itu adalah kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan muslim sepanjang dasawarsa kedua dan ketiga abad 20. Pada akhir abad ke-19 terdapat sekitar 20 ribuan Kristen Jawa plus sejumlah Kristen Londo di Jawa Tengah dan Jawa Timur.